Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak, silahkan masuk. Silahkan duduk ya nak. Kasih Bu. Wah, ibu senang sekali nih ada siswa ibu yang datang ke ruangan BK. Kira-kira kamu mau ngapain? Sebelumnya nama kamu siapa? Perkenalkan Bu, saya Andini dari kelas 12 IPA 2. Ibu panggil Dini boleh nggak? Boleh Bu. Kamu tahu kan ibu siapa namanya? Iya Bu, saya kata kawan ibu namanya Bu Sosan. Ya, betul sekali. Kira-kira gimana nih kabar nak Dini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Sepertinya ibu lihat kamu sedang memikirkan sesuatu. Kira-kira tujuan kamu datang ke sini untuk apa? Iya Bu, ada pikiran janggal akhir-akhir ini. Saya lagi bingung Bu. Soalnya kan kemarin ibu ada datang ke kelas, terus minta isi formulir tentang minat dan bakat untuk kebutuhan pemilihan jurusan di akhir semester. Cuma saya belum ada ngisi karena saya bingung Bu. Oh, seperti itu. Jadi kamu mau konsul ya sama ibu. Benar Bu. Nah, sebelum itu kamu tahu kan konseling itu apa? Tahu Bu. Nah, ya. Nah, kalau begitu, kalau kamu sudah tahu apa itu konseling individu, selanjutnya ibu akan menjelaskan asas-asas yang ada di dalam konseling individu itu. Nah, asas yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi nanti Nak Dini tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, permasalahan yang Nak Dini ceritakan dengan ibu bakal diketahui oleh orang lain karena ibu akan menyimpannya dari siapapun. Kemudian ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi Nak Dini menceritakan segalanya. Maaf, ibu ada kesalahan sedikit. Asas kesukarelaan adalah Nak Dini datang ke sini tanpa paksaan dan atas kemauan Nak Dini sendiri. Kemudian ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, jadi asas keterbukaan ini adalah Nak Dini menceritakan semua permasalahan Nak Dini kepada ibu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian ada asas kenormatifan. Dan yang terakhir ada yang namanya asas kekinian. Nah, asas kekinian itu adalah sesuatu permasalahan yang sedang Nak Dini rasakan saat ini. Apakah Nak Dini paham? Bu, apakah ada yang ingin Nak Dini tanyakan? Sepertinya tidak Bu. Oke. Nah, kalau begitu, kalau ibu lihat dari wajah Nak Dini, sepertinya Nak Dini merasa bingung. Kira-kira kenapa Nak Dini merasa bingung? Karena saya belum merasa ada jurusan atau minat bakat yang apa ya Bu, yang memang sesuai dengan jati diri saya. Saya masih bingung kayak mau kemana setelah ini gitu. Walaupun harus mengisi minat dan bakat, selama ini saya juga nggak ada kepikiran soal itu. Jadinya memang benar kepikiran sama sekali Bu. Jadi pada konseling hari ini Nak Dini mau membicarakan soal karir ya. Iya Bu. Nah, coba Nak Dini buat suatu narasi di selembar kertas mengenai peristiwa-peristiwa Nak Dini dari kecil sampai sekarang yang membuat Nak Dini tertarik untuk menjadikan hal tersebut menjadi sebuah profesi Nak Dini nantinya di masa depan. Apakah Nak Dini siap? Siap Bu. Oke. Ini ibu ada kertas, silahkan Nak Dini tulis menjadi beberapa paragraf. Ibu tunggu ya. Oke, apakah udah siap Nak Dini? Sudah Bu. Nah, sekarang coba Nak Dini ceritakan yang sudah Nak Dini tulis tadi. Mungkin Nak Dini bisa membesarkan suaranya sedikit ya. Baik Bu. Jadi cerita yang saya tulis Bu itu
itu saya masih sekitar 5-6 tahun. Jadi pagi itu saya dengan keluarga berkunjung ke sebuah taman kota. Taman kota tersebut memang sudah menjadi kunjungan keluarga kami tiap bulannya. Nah, pada saat sedang memakan masakan yang dibawa oleh ibu dari rumah, seorang wanita parubaya dengan menggendong anak bayi dan gendongannya berteriak histeris dan berteriak meminta tolong. Kemudian orang-orang di sekitar taman kota pun mendekati wanita parubaya tersebut. Kemudian diketahuilah bahwasannya anaknya mengalami nafas yang berhenti, sehingga membuat ia ketakutan, beranggapan bahwa anaknya telah meninggal. Kemudian orang-orang di sekitar situ pun merasa kebingungan karena tidak tahu harus melakukan apa. Sebagian dari mereka menyuruh sang ibu untuk membawa sang anak ke rumah sakit. Sebelum kemudian seorang wanita atau seorang perempuan keluar dari kerumunan dan meminta izin untuk menggendong bayi tersebut. Kemudian melakukan seperti bantuan pertama atau CPR kepada sang bayi dengan yang pertama waktu itu menekan dada sang bayi dan kemudian memberikan nafas buatan lewat mulut. Setelah dilakukan CPR atau bantuan pertama kepada bayi tersebut, akhirnya bayi tersebut pun menangis dan bernafas kembali. Hal itu membuat ibu dari sang bayi bernafas lega dan kemudian berterima kasih banyak kepada wanita yang tidak dikenal tersebut. Dan usut punya usut, setelah ditanyai oleh orang-orang di sekitar itu pun diketahui bahwa wanita tersebut adalah seorang dokter yang bertugas di sekitar rumah sakit terdekat. Hal itu membuat saya sangat terkesan dan juga sangat berkeinginan untuk menjadi seorang dokter juga. Setelah beberapa hari kemudian, saya mendapati adik saya jatuh dari tangga, dan itu menimbulkan empati saya untuk segera mengambil P3K di dekat kamar dan kemudian mengobati luka adik saya dengan air alkohol, kemudian memberikan obat merah dan kemudian membalut lukanya dengan sederhana sebelum kemudian dibawa ke puskesmas. Jadi dari cerita yang Ibu dengar dari Nak Dini tadi, Ibu simpulkan bahwa Nak Dini ini tertarik di dunia medis ya. Mungkin Nak Dini tertarik menjadi seorang dokter ya? Benar. Jadi berdasarkan narasi yang sudah Nak Dini buat tadi, Ibu lihat Nak Dini ini merupakan anak yang sangat tertarik untuk menjadi seorang dokter. Nah, kan Nak Dini sudah tahu nih, Nak Dini itu minatnya ke jurusan kedokteran. Kira-kira apa yang membuat Nak Dini khawatir sehingga Nak Dini merasa bingung dan datang kemari untuk membicarakan hal ini? Karena Bu, saya rasa kalau untuk pelajaran kedokteran itu sulit ya Bu. Saya dengar-dengar kayak lama gitu tamatnya, terus orang kayak pada tertekan dengan pelajaran yang dihadapi di dunia perkuliahan untuk jurusan kedokteran ini, karena katanya memang susah itu Bu. Kayak makanya itu untuk masuk ke sana pun juga orang-orang tertentu kan. Jadi saya rasa saya nggak bisa untuk sanggup di jurusan dokter untuk kedepannya kayak gitu. Jadi Nak Dini khawatir kalau Nak Dini tidak mampu mengikuti pembelajaran ketika Nak Dini nanti kuliah di jurusan kedokteran ya. Tapi dengan minat Nak Dini yang sangat besar itu, Ibu rasa hal tersebut bisa membantu Nak Dini untuk melawan semua ketakutan-ketakutan Nak Dini. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah orang tua Nak Dini mampu menguliahkan Nak Dini di jurusan kedokteran? Sepertinya sih orang tua mampu dan orang tua juga support kalau apa aja yang ingin diinginkan anaknya selagi itu memang hal-hal yang baik. Dan mereka mendukung Nak Dini? Dan orang tua juga mendukung saya menjadi apapun, mungkin termasuk menjadi seorang dokter. Nah, berarti kan Nak Dini sudah punya minat yang besar, sudah
sudah diberikan dukungan yang besar oleh kedua orang tua Nak Dini dengan biaya dan lain sebagainya. Nah, hanya satu yang Nak Dini khawatirkan, yaitu takut tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kira-kira apa yang bisa Nak Dini lakukan supaya Nak Dini bisa melawan rasa khawatir Nak Dini tersebut? Seperti ini saya harus giat belajar, Bu. Harus rajin membaca, harus peka sama isu-isu kesehatan, harus rajin baca-baca dan kiat-kiat mungkin untuk memasuki dunia kedokteran apa aja. Jadi bekal saya sebelum masuk juga udah cukup gitu, Bu. Nah, itu betul sekali. Ibu setuju dengan pendapat dari Nak Dini. Nah, dari pendapat Nak Dini tersebut, Nak Dini tinggal merealisasikannya dan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di setiap harinya. Nah, Nak Dini tuh tinggal mengikuti, kan Nak Dini sudah tahu nih solusinya apa yang sudah dibuat oleh Nak Dini sendiri. Nah, sekarang Nak Dini itu tinggal merealisasikannya seperti membaca buku sehari 10 menit setiap malam, seperti itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu akan membuat Nak Dini semakin berwawasan yang luas. Jadi, kira-kira Nak Dini sudah dapat menarik kesimpulan belum dari pertemuan kita hari ini? Jadi, saya rasa untuk kesimpulan pagi ini, dari konseling ini saya jadi sadar, Bu, bahwa saya mungkin kekurangan saya tentang ketidakpercayaan diri saya, ketakutan saya untuk masuk dunia kedokteran karena takut pelajarannya susah, pelajarannya nggak sanggup saya ikuti. Ternyata bisa diatasi dengan saya yang sudah prepare sebelumnya untuk giat belajar, rajin belajar, untuk membekali diri saya, memantaskan diri saya untuk mendaftar ke jurusan kedokteran. Jadi nggak perlu untuk menghadapi ketakutan tadi, jadi tidak takut lagi untuk tidak memikirkan ketakutan bahwa saya nanti akan ada kesulitan waktu udah masuk jurusan kedokteran. Nah, kira-kira menurut Nak Dini pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini atau membutuhkan pertemuan selanjutnya? Saya rasa sudah cukup, Bu. Maka dari itu berarti Nak Dini sudah merasa sudah mendapatkan solusi dari konseling hari ini. Nah, bagaimana perasaan Nak Dini setelah berbincang-bincang sama Ibu? Saya merasa lega ya, Bu. Saya merasa lega dan merasa tercerahkan tentang ketakutan saya sebelumnya. Jadinya ada dapat solusi dari arahan Ibu tadi. Kalau misalnya saya ternyata bisa prepare diri untuk mengatasi ketakutan tadi. Jadi saya lebih merasa diarahkan aja, Bu, merasa lebih mengurangi ketakutan saya tadi. Nah, itu artinya Nak Dini harus terus semangat belajar supaya bisa lulus dari dokter. Ya, betul sekali. Nah, oke, kalau begitu Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Nak Dini yang sudah mau datang ke sini untuk melakukan konseling bersama Ibu. Nah, jika Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dan terima kasih ya, Nak. Baik, Bu, sama-sama, Bu.